Otherworldly Evil Monarch, Bab 69, Judul, Mengamuk Keputusasaan. Tang Wanli berdiri di sana dengan sangat terkejut, matanya terbuka lebar, mulutnya menganga. Suara mendadak dari genderang perang ini telah menyebabkan dia melupakan penghinaan dan ketidakbahagiaan yang baru saja bergolak di dalam hatinya. Seluruh dirinya hanya punya satu pikiran. Jun Zentian sudah gila. Bajingan tua ini. Kenapa dia jadi gila? Dia akan menjadi gila saat keluarga Junnya berada pada titik terlemah. Setiap orang harus segera kembali ke kediaman Tang. Mereka yang bertugas di militer harus kembali sekarang dan melapor setelah berganti pakaian. Adapun sisanya, tanpa perintah aku tidak ada yang diizinkan untuk mengambil langkah keluar dari kediaman. Kakek Tang bertindak tegas, memberikan satu urutan demi satu secara berurutan. Seketika, lusinan dari mereka memberi hormat sebelum berbalik dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kecepatan gerakan mereka telah melebihi kecepatan tercepat yang bisa mereka kumpulkan. Saat genderang pemanggil jenderal bergema, itu menandakan bahwa situasinya telah mencapai titik yang sangat kritis. Tidak ada keraguan bahwa setiap petugas yang berani datang terlambat akan dipenggal. Ketegasan Jun Zentian diketahui semua orang di militer. Benar atau salah akan diputuskan dengan jari. Mereka yang melanggar perintahnya, apapun statusnya, baik itu bangsawan, jenderal, anak dari keluarga kelas 1, anak burung phoenix atau bahkan cucu naga, semuanya akan dibunuh tanpa kecuali. Suara tapak kuda yang menghantam tanah terus terdengar dari segala arah. Seperti air sungai yang mengamuk, semuanya melonjak menuju medan militer di dalam pusat kota. Armor setiap orang sangat jelas, wajah mereka dipenuhi dengan keinginan saat mereka mendorong kuda perang mereka maju. Duke, apa yang kita lakukan dengan mereka yang lain? Salah satu ahli dari keluarga Tang bertanya, menunjukkan sisa-sisa klan kota utara. Bawa mereka semua pulang dan tanyakan semuanya dengan hati-hati. Kakek Tang tahu bahwa ini tidak akan membuahkan hasil, tetapi memutuskan untuk berpegang pada harapan, bagaimana jika saat kuda perang berlari maju satu demi satu, pasukan militer di dalam dan di luar kota berkumpul di dalam barak mereka dalam keadaan terdesak. Trompet militer di barak itu menggelegar dengan kekuatan penuh saat setiap prajurit mempertahankan kesiapan tertinggi. Mereka siap untuk atasan mereka kembali dan menerima perintah mereka. Begitu pesanan mereka diterima, mereka semua akan pindah. Kakek Jun sudah gila. Kata-kata ini tidak salah sama sekali. Pada saat Putri Ling Meng mengirim seseorang ke kediaman Jun, sudah setengah jam berlalu sejak percobaan pembunuhan terjadi. Kemudian, kakek Jun sedang membaca di ruang kerjanya, wajah lamanya tersenyum, menunjukkan kepuasan. Cucunya telah membuka lembaran baru. Selain itu, tingkat kekuatan dan ketekunan yang dia tunjukkan jauh melampaui tuan muda dari keluarga bangsawan di kota Tianxiang. Tak satu pun dari mereka layak dibandingkan. Melihat harapan seperti itu muncul pada saat keluarga Jun perlahan-lahan sekarat, bagaimana kakek Jun tidak merasa gembira? Saat dia merasa sangat gembira, pengurus rumah tua Pang dengan lembut mengetuk pintunya. Dengan wajah berat, dia masuk dan memberitahu bahwa Putri Ling Meng telah mengirim seseorang untuk melaporkan suatu masalah kepada Tuan Besar. Jun Zentian segera menyuruh orang itu dikirim. Tetapi ketika dia bertemu dengan pria itu, dia melihat bahwa pria itu berlumuran darah. Ini menyebabkan jantung kakek Jun berdebar kencang. Melihat sikap ragu-ragu pria itu dalam berbicara dan matanya yang melesat ke kiri dan ke kanan, kakek Jun mulai merasakan firasat, wajahnya berubah menjadi jelek. Pang tua yang berdiri di belakangnya memasang ekspresi aneh, menyebabkan Jun Zentian semakin merasa ada yang tidak beres. Di bawah tekanan pertanyaan yang terus-menerus, pengawal itu akhirnya berkata, mayat tuan muda ketiga Jun telah menghilang. Itu adalah kalimat yang sederhana dan pendek. Tapi bagi Jun Zentian, itu seperti suara 10.000 guntur dari 9 surga yang menderu serempak. Tubuhnya bergetar beberapa kali, wajahnya menjadi pucat dan suasana di sekitarnya menjadi sunyi dalam sekejap. Pang tua terkejut, tapi untungnya dia sudah siap. Dia segera mencubit dan menamparkan kakek Jun di dadanya, memungkinkan kakek Jun mengingat kembali dirinya sendiri. Pengawal itu gemetar saat dia berlutut di lantai, tidak berani bergerak sedikit pun. Semua orang tahu betapa pentingnya si Debauci, Jun Moxi di hati kakek Jun. Setiap kesalahan dalam berurusan dengannya akan berakhir dengan bencana yang mengerikan. Setelah kakek Jun mengingat dirinya sendiri,
dia mengeluarkan darah, wajahnya menjadi putih keabu-abuan, sepasang matanya menjadi redup dan kabur. Namun, mulutnya tidak kehilangan kekuatannya saat bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan semuanya perlahan. Jangan lewatkan satu detail pun. Meskipun suaranya rendah, kata-katanya membawa perasaan yang berat, mirip dengan gunung besar, menekan dengan kekuatan yang luar biasa. Pengawal itu sudah sangat ketakutan, wajahnya pucat pasi, dia perlahan menggambarkan detail dari apa yang terjadi. Saat dia berbicara, wajah kakek Jun berubah menjadi cemberut, tidak mengucapkan apa-apa. Setelah pengawal selesai berbicara, Jun Santian dengan lemah melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu bisa pergi sekarang." Penjaga itu bereaksi seolah-olah baru saja menerima amnesti dan mundur sambil menggigil. Dia kemudian menyadari bahwa seluruh tubuhnya telah dibasahi oleh keringatnya. Dalam penelitian tersebut, Jun Santian memejamkan mata dan mengangkat kepalanya ke atas, jakunnya digulung ke atas dan ke bawah sebentar. Air mata mengalir dari matanya yang keriput. Jika Jun Xie sama dengan Jun Moxi yang asli, seorang debauci yang tak tertahankan dan berperilaku buruk, kakek Jun tidak akan kesakitan karena masalah ini. Karena dia sudah menyerah padanya, bahkan jika tragedi seperti itu telah terjadi, lalu apa? Kematian keluarga Jun adalah kesimpulan yang sudah pasti. Untuk itu datang lebih awal bukanlah masalah besar. Tetapi masalahnya terletak pada fakta bahwa Jun Santian baru saja menyaksikan transformasi luar biasa cucunya sendiri. Dia akhirnya melihat cahaya yang menyilaukan, pancaran harapan yang cemerlang. Dia menjadi bersemangat dan mulai membayangkan bagaimana keluarga Jun dapat naik kembali ketika berita yang tidak terduga ini tiba-tiba datang, membuat kakek Jun ke dalam jurang keputusasaan. Mempertimbangkan situasinya, agar kakek Jun tidak menjadi gila di tempat adalah sesuatu yang membutuhkan pengendalian diri yang cukup terhormat. Moxi telah mati demi memperingatkan Putri Ling Meng. Ini adalah kesimpulan pertama kakek Jun. Tujuan si pembunuh adalah Putri Ling Meng dan satu-satunya yang memiliki keberanian yang sangat besar adalah 3 pangeran atau kekuatan musuh dari kerajaan lain. Namun, posisi putra mahkota saat ini tetap kosong dan ketiga pangeran berada di tengah-tengah bersaing satu sama lain untuk itu. Dalam keadaan seperti itu, kerajaan lain tidak akan memilih untuk melakukan langkah radikal seperti itu. Jadi, tersangka yang paling mungkin adalah ketiga pangeran. Ini adalah kesimpulan keduanya. Ketiga, sang putri seharusnya menjadi target utama percobaan pembunuhan. Tapi Moxi telah meninggal sementara sang putri tidak. Ini telah mengungkapkan sesuatu yang aneh dalam masalah ini. Mungkinkah itu musuh Moxi, keluarga Li dan Meng? Apakah mereka menyewa para pembunuh untuk membuat skenario seperti itu? Apakah percobaan pembunuhan pada sang putri hanyalah kamuflase untuk target mereka yang sebenarnya? Ini adalah kesimpulan ketiga. Moxi telah memberikan peringatan tetapi akhirnya mati sementara sang putri yang menjadi target pembunuhan tetap hidup. Ini berarti bahwa meskipun Moxi telah menyampaikan peringatan untuk sang putri, dia tidak mengirim siapapun untuk melindungi Moxi dan malah berfokus untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi, Moxi dengan mudah dibunuh. Ini adalah kesimpulan keempat. Semakin Jun Santian memikirkannya, semakin dingin wajahnya dan semakin tajam matanya bersinar. Akhirnya, itu menjadi wajah yang ganas. Mengapa cucuku yang pergi untuk menyampaikan peringatan itu akhirnya meninggal sementara gadis terkutuk itu tidak? Aku, Jun Santian bergabung dengan tentara bahkan sebelum aku sempat bercukur, bertarung melalui ratusan dan ribuan pertempuran. Aku membantai jutaan mayat untuk menjadi adipati agung, menyumbangkan eksploitasi brilian untuk kerajaan, tak tertandingi di dalam kerajaan. Aku, Jun Santian memiliki 3 putra dan 3 cucu. 2 putra tewas berjuang untuk negara sementara yang bungsu lumpuh seumur hidup. Dari 3 cucuku, 2 pergi dalam kampanye perang hanya untuk tidak pernah kembali. Sekarang, satu-satunya pewaris aku mati demi sang putri. Inikah akhir dari keluarga pejuang pemberaniku? Jika demikian, apalagi yang harus aku jalani? Karena itu akan berakhir dengan cara apapun, aku mungkin juga menyeret semua orang yang mencoba menjatuhkan keluarga Junku bersamaku. Jun Santian mulai tertawa, tawa pahit dan sedih, semakin keras, wajahnya dipenuhi air mata. Dia tiba-tiba bangkit dengan keras, matanya memancarkan percikan petir disertai warna merah darah. Melirik dingin ke malam di luar jendela, dia berbalik dan berjalan perlahan untuk berdiri di depan potret mendiang istrinya. Dia berdiri tegak, menatapnya lama,
Mulutnya bergerak seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya memilih untuk tidak mengatakannya. Dia mengulurkan tangannya, membelai udara seolah mencoba merasakan sesuatu, seolah dia mencoba mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Kakek Jun menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia mencoba menahan sesuatu dengan paksa. Dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat pedangnya yang telah lama tertinggal di dinding. Rambut putihnya tergerai berantakan, dia melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Saat dia berbalik, 2 tetes air mata jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Pada potret yang tergantung di dinding adalah gambaran seorang wanita tua yang baik hati dan tampak keibuan, senyumnya tetap abadi. Tapi matanya sepertinya menampakkan rasa sedih. Angin bertiup ke dalam ruangan melalui jendela, menyebabkan potret itu terbalik sekali, menunjukkan betapa tidak berdayanya itu.